Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rati Paskah Manalo. Di sini saya akan menjelaskan tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Yosua memiliki ciri-ciri yaitu memakai ikat kepala, memakai baju pelindung, dan membawa pedang di pinggangnya. Yosua bin Nun berasal dari suku Efraim, cucu dari Elisama bin Amihud, dan anak dari Nun. Yosua lahir pada tahun 1400 sebelum Masehi di Mesir. Yosua adalah abdi Musa dan menjadi salah satu dari 12 pengintai yang dikirim oleh Musa. Yosua merupakan pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa dan membawa bangsa Israel masuk serta merebut tanah Kanaan. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Yosua memiliki hubungan pribadi dengan Allah sejak ia di usia muda. Allah memberi perintah kepada Yosua bahwa ia harus memimpin sebuah bangsa memiliki negeri yang dijanjikan Allah kepada Yosua. Allah juga berjanji kepada Yosua bahwa Allah akan selalu menyertai Yosua kemanapun Yosua akan pergi. Yosua membawa bangsa Israel keluar dari padang gurun hingga tiba di tanah perjanjian. Yosua juga berperang melawan bangsa-bangsa asli di tanah Kanaan. Tuhan juga memberi perintah kepada Yosua bahwa ia harus memperkatakan kitab Taurat yang harus direnungkan siang dan malam. Apakah buah dari ketaatan Yosua merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Allah menggenapi janjinya kepada Yosua bahwa Allah akan membesarkan nama Yosua sehingga orang-orang Israel tahu bahwa Yosua disertai Tuhan dan perintah Tuhan satu, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Allah memilih Yosua sebagai pengganti Musa dengan alasan karena Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya di atasnya. Yosua persis melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Dari ketaatan Yosua kepada Allah membuat ia berhasil mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan dan merebut seluruh negeri itu serta memberikannya kepada bangsa Israel. Lalu amanlah negeri itu. Teman-teman sekalian, tidak hanya merebut tanah Kanaan dan memperkatakan kitab Taurat saja. Di akhir hidupnya, Yosua juga menentang bangsa Israel untuk memilih antara beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada dewa-dewa. Lalu Yosua berkata kepada bangsa Israel, oleh sebab itu takutlah kepada Allah dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Dan jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyang daripada. Tetapi jika kamu menganggap bahwa tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, pergilah dan menjauhlah daripada kami. Yosua berjanji kepada bangsa itu dan menegaskan bahwa ia dan seisi rumahnya akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah lah kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Kemudian Yosua menuliskan semuanya itu di kitab hukum Allah dan mendirikan sebuah batu di tempat kudus Tuhan. Lalu berkatalah Yosua kepada bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi bagi kita semua, supaya jangan kamu menyangkal Allahmu. Sesudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke pusakanya. Dan sesudah peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu setelah berumur 110. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Sera yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Namun sayang sepeninggal Yosua, bangsa Israel murtad dan menyembah berhala. Sehingga Tuhan Allah lah yang akan bertindak akan bangsa itu. Teman-teman sekalian, hal yang menarik dari kepribadian Yosua adalah Yosua adalah pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang taat akan perintah Tuhan, pemimpin yang percaya penuh dengan roh kepada Allah, dan pemimpin yang tetap setia di akhir hidupnya. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah tokoh ini adalah kita harus taat kepada perintah Allah, kita harus percaya penuh kepada Allah, dan kita harus setia kepada Allah sebab Dia selalu menyertai kita dan tidak akan pernah membiarkan maupun meninggalkan kita. Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata
setia